Kita bertemu kembali di dalam program menjawab rupa-rupa angin pengajaran masa kini. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan satu tema yang cukup viral dan banyak menuai argumentasi-argumentasi di kalangan teolog maupun di kalangan jemaat awam, yakni kisruh masalah perceraian yang cukup populer memang dari yang lalu sampai sekarang. Masalah ini cukup pelik dan kompleks di dalam satu pokok pembahasan mengenai keluarga Kristen dan pernikahan Kristen. Nah, berangkat dari akun YouTube salah seorang hamba Tuhan yang menjawab fenomena ini, di situ dikatakan bahwa ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu pernah bercerai. Ya, ada tafsiran demikian. Bahkan selaras dengan argumentasi dari apologet agama tertentu mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga menikah. Nah, berangkat dari tafsiran dan argumentasi agama tertentu ini, maka muncullah banyak pandangan-pandangan mengenai perceraian. Bahkan tidak sedikit pendeta-pendeta pun yang mendukung dalam tanda petik perceraian itu tanpa melihat kasusnya. Bagi saya itu fatal, sangat fatal gitu. Apalagi saya pernah mendengarkan satu khotbah yang berbicara mengenai pernikahan, hidup selibat, yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Rasul dan Alkitab itu sendiri. Dan itu dibungkus dengan yang namanya katanya eksegesis dan hermeneutik, tapi saya tidak tahu sumbernya apa, sehingga membuat sebuah tafsiran-tafsiran, teori-teori baru yang sama sekali menyimpang dari ajaran Rasul dan Alkitab. Nah, kalau kita melihat ada satu video-video yang muncul kala ini, tanpa bermaksud mendiskreditkan beliau-beliau yang menimbulkan atau yang mengungkapkan pendapatnya, ya, cuman program ini adalah ingin meluruskan kembali setiap ajaran itu kembali ke ajaran Rasul, ajaran mula-mula dan Alkitab. Nah, kalau kita melihat ada kata-kata kemungkinan Paulus bercerai, kemungkinan. Kalau sudah bicara kemungkinan, ini merupakan spekulasi teologis. Nah, untuk bicara kebenaran, tidak boleh ada spekulasi teologis begitu. Kalau sudah bicara spekulasi teologis, berarti ini bicara soal ajaran yang setengah benar gitu. Nah, ada lagi ungkapan yang mengatakan bahwa dalam tradisi Yahudi, semua umur 30 itu harus menikah. Jadi semua orang atau pria-pria yang berumur 30 harus menikah. Tapi kita lihat dalam sejarah, apakah demikian? Nah, rupa-rupanya yang mengatakan bahwa semua yang umur 30 harus menikah itu ajaran Ebionit, sekte atau ajaran yang diadopsi oleh orang Farisi. Ajaran bidat kok diajarkan di gereja masa kini, itu kan keterlaluan. Padahal bidat ini sudah dikutuk oleh gereja yang kudus, am, dan apostolik di masa lalu. Tetapi gereja masa kini sering mengulang kembali bidat-bidat itu tanpa disadari. Itu sebabnya perlunya kita belajar, para pendeta-pendeta, dosen-dosen teologi itu perlu belajar sejarah gereja. Perlu belajar 7 konsili. Perlu belajar sejarah bidat-bidat Kristen supaya tidak mengulang keajaran bidat masa lalu yang dimodifikasi. Ini fatal. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa semua yang umur 30 harus menikah, itu ungkapan
yang berasal dari asumsi liar, tapi diikuti oleh gereja masa kini, bahaya sekali. Dan ini merupakan ungkapan yang asal bunyi, bahwa tidak ada keharusan bahwa rabi boleh mengajar kalau sudah menikah. Tidak ada keharusan begitu. Yang wajib menikah itu imam, bukan rabi. Paulus itu rabi, guru. Yesus pun rabi. Jadi dengan demikian orang Kristen sejatinya, para pendeta dan teolog atau para dosen, dengan hormat saya minta sejatinya harus bisa membedakan dua istilah imam dan rabi. Nah ini yang akhirnya menjadi gagal paham. Kenapa? Karena tidak semua memahami antropologi budaya Semitik, tidak semua memahami tradisi Yahudi, tidak semua memahami apa itu tradisi Rasuliah, apa itu Alkitab dengan konteks yang benar, akhirnya mengajarkan kepada umat dan kasihan umat. Untuk itu saya memberikan beberapa pertanyaan yang muncul dan jawabannya mengenai gagal paham ini. Yang pertama, ada pernyataan bahwa Paulus menikah lalu cerai. Apakah benar demikian? Jawabannya dalam 1 Korintus 9 ayat 5 dikatakan bahwa Paulus tidak pernah menikah. Para rasul memiliki kebiasaan membawa istri-istri mereka, tapi tidak dijelaskan Paulus membawa istri. Itu sebabnya gereja mula-mula, ya, gereja mula-mula dalam hal ini menegaskan bahwa Paulus tidak pernah menikah. 1 Korintus 7 ayat 8. Jadi kalau pandangan sekarang mengatakan kemungkinan Paulus pernah menikah lalu cerai, itu fatal sekali. Ya, saya pun juga tidak bisa melarang mereka berpikir demikian, ya silahkan saja. Tetapi itu spekulasi teologis. Kalau ditanya Pak Randy di mana posisinya, saya posisinya mengikut gereja mula-mula. Dalam hal ini gereja ortodok. Ya. Kenapa? Ya karena gereja mula-mula adalah gereja warisan para rasul yang masih memelihara ajaran rasul sampai hari ini. Saya kembali aja ke akarnya. Ngapain ke spekulasi teori dan tafsiran-tafsiran yang tidak bertanggung jawab? Yang kedua, ada pertanyaan, apakah Paulus itu anggota Sanhedrin? Wah, ini juga viral. Dan sempat saya dengar ada khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang katanya lulusan teologi mengatakan Paulus itu Sanhedrin. Nah, Sanhedrin itu apa toh? Yang pertama, Sanhedrin itu majelis ulama Yahudi kala itu. Nah, aturan menjadi Sanhedrin harus umur 30. Tidak berhenti di situ. Harus menikah dan punya anak. Tapi kita melihat dalam Filipi 3 ayat 4-6, Galatia 1:15, Paulus tidak pernah menyinggung dirinya Sanhedrin. Tidak ada catatan dan pengakuan bahwa Paulus adalah anggota Sanhedrin. Kok ditambah-tambahi? Nanti muncul lagi kemungkinan. Jangan pakai kemungkinan begitu. Makanya bacalah sejarah, lihatlah tradisi. Seorang Sanhedrin itu mesti menguasai semua keilmuan. Dan yang paling penting syaratnya itu harus berumur 30, menikah dan mempunyai anak. Ada lagi pertanyaan, apakah Paulus menikah? Jawabannya kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 7:58, Paulus disebut seorang muda. Pada waktu itu kalau ada orang disebut seorang muda, berarti dia tidak menikah. Tidak menikah atau belum menikah, begitu. Nah kok muncul spekulasi dia pernah menikah? Itu dari mana? Logikanya Paulus hanya dipakai oleh Sanhedrin untuk menganiaya orang-orang Kristen, hanya dipakai sebagai alat, tapi dia bukan anggota Sanhedrin. Nah, atau bisa juga kalau kita lihat bahwa Paulus sebelum mau menjadi anggota Sanhedrin dia sudah bertobat. Dalam Kisah Rasul 9 itu. Jadi beliau belum sempat menjadi anggota Sanhedrin, lalu beliau bertobat dan beliau mengingat ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak menikah,
itu karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ya, karena faktor genetis, faktor medis. Ada yang mengatakan faktor medis ini jarang. Oh enggak. Faktor medis ini banyak yang kita temui sehingga membuat orang tidak bisa menikah. Itu enggak masalah begitu. Bukan seharusnya lalu kalau nggak menikah itu kurang, enggak ada begitu itu. Ya. Itu banyak itu masih pendeta-pendeta mengajar begitu itu. Faktor medis itu. Nah, saya bilang apakah pendeta ini belajar psikologi? Enggak. Kalau Anda belajar psikologi, Anda bisa memahami bagaimana banyak gangguan kejiwaan dari tiap-tiap manusia ini. Yang dalam kasus-kasusnya memang harus tidak menikah dan tidak bisa menikah. Itu harus dipahami. Gitu. Apalagi gembala sidang. Ini gembala kok nggak ngerti medis, nggak ngerti psikologis. Ini kan keterlaluan begitu. Lalu membuat ajaran-ajaran yang sebenarnya nggak begitu. Lalu ada orang yang nggak bisa menikah karena dibuat orang lain. Kenapa? Karena waktu itu konteksnya adalah ada Kekaisaran Romawi yang merekrut pria-pria dan mengebiri sehingga tidak punya gairah seksual. Atau karena faktor-faktor keluarga dan lain-lain, macam-macam. Itu harus dilihat. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 12 sangat-sangat memahami mereka. Nah, ada orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Nah, inilah Paulus. Jadi dia berfokus di situ. Jadi masalah menikah, tidak menikah bukan soal lagi dalam perjanjian baru. Karena itu masalah panggilan dan pilihan. Tetapi yang menikah seriuslah membina rumah tangga. Yang tidak menikah juga seriuslah untuk fokus pada kerajaan Allah. Dua-duanya pun Tuhan kehendaki, dua-duanya pun Tuhan senang. Itu. Yang penting satu, tetaplah berpegang teguh pada Dia. Percayalah terus pada Dia. Menikah tidak menikah untuk Tuhan. Nah itu. Jangan dipersoalkan hal-hal demikian yang tidak prinsip. Persoalkan yang prinsip bahwa pernikahan itu rencana Allah. Kalau Anda dipanggil menikah, pilihan Anda menikah, lakukan untuk Tuhan. Kalau Anda merasa dipanggil tidak menikah, lakukan juga untuk Tuhan. Itu yang prinsip. Paulus tidak menikah dan masih lajang untuk selamanya, dan dia bukan duda. Lalu pertanyaan berikutnya lagi, jika Yesus hidup lebih dari umur 30 tahun, pasti dia menikah lah. Muncul lagi kalian begitu. Saya bilang kok terlalu maha tahu ya. Sampaian itu siapa gitu kan? Kok terlalu maha tahu gitu. Umur 30 pasti menikah gitu. Dari mana itu? Maka jawabannya siapa yang mengharuskan? Nah, dalam Alkitab juga terdapat nabi-nabi yang tidak menikah. Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, Nabi Elisa, bahkan ada kelompok Eseni. Jadi ada tradisi selibat dalam agama Yahudi. Siapa yang mengharuskan? Nah, gambaran masyarakat Yahudi kala itu tidak monolitik. Apa itu monolitik? Umur 40 harus menikah. Tidak ada itu. Dalam tradisi Yahudi, nasar harus ditepati. Itu. Dan mengapa Yesus meninggal dalam usia 33,5 tahun? Bapak Ibu perlu ingat bahwa Yesus Kristus ini bukan manusia biasa. Jawaban secara teologis. Iya, dia bukan manusia biasa. Dia firman yang menjadi manusia untuk tugas tertentu. Jadi janganlah membuat spekulasi kalau Yesus umur ini pasti menikah. Kembalilah ke Alkitab, kembalilah ke ajaran Rasul, lihat baik-baik, pelajari baik-baik begitu. Jangan membuat teori baru yang meresahkan umat. Teori baru yang akhirnya membuat rusak ajaran Rasul dan Alkitab. Ingat, Yesus penggenapan anak domba yang disembelih. Ingat, usia 1 tahun, Keluaran 12 ayat 15. Syarat anak domba ini adalah masih muda, makanya 33,5. Dan 30 itu ialah puncak kemudaan bagi seorang pria dalam tradisi Yahudi. Prime of life as youth, as a young man. Nah, yang kelima, alasan Yesus tidak menikah itu karena apa? Karena ia dipersiapkan untuk menjadi pengantin pria bagi gereja.
Pengantin perempuan itu kita, gereja secara umum. Nah, itu yang harus dilihat gitu. Jangan membuat spekulasi kalau Yesus umur sekian pasti menikah. Ini kok agaknya mengerti Alkitab apa enggak gini? Belajar apa enggak? Gitu. Inilah kedudukan tertinggi bagi firman yang menjadi manusia. Jadi Kristus hanya punya satu istri, yaitu gereja. Harus dilihat utuh demikian. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu para pemirsa dan pendengar sekalian yang mendengarkan program ini, saya tidak sedang mendiskreditkan atau menjolimi siapapun, tetapi saya hanya meluruskan pemahaman-pemahaman ini. Sebenarnya kenapa program ini disebut sebagai rupa-rupa angin pengajaran? Karena semakin akhir ini semakin banyak angin-angin pengajaran yang banyak, sehingga membuat jemaat kasihan. Saya hanya merasa prihatin kepada jemaat yang diombang-ambingkan oleh pengkhotbah, pengajar yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti saya lebih sempurna dari mereka, enggak. Cuman saya hanya meneruskan apa yang diajarkan oleh gereja mula-mula, apa yang diajarkan Alkitab, tanpa menambah atau mengurangi. Nah, itu sebabnya ketika fokus kita hanya Tuhan Yesus, maka kita akan bisa belajar Alkitab itu dengan luar biasa dari perjanjian lama sampai baru. Karena Dia, Tuhan Yesus itu mencintaimu tanpa syarat, mengasihimu tanpa batas, dan memberkatimu tanpa sebab. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Salam.